Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Kami hadir dengan layanan berkualitas, dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah. Mekatur selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, terpercaya dan terjangkau. Dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami melalui media podcast kami. Dan dengan dukungan brand ambassador kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Silahkan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, wa nashkuruhu syukron jazilan wafira, wa natubu ilaihi taubatan nasuha. Amma ba'du. Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan Allah, sangat berbahagia manakala semua yang kita harapkan, semua yang kita mintakan kepada Allah, Allah penuhi. Syaratnya kita terus berusaha untuk menjalankan berbagai jenis kebaikan sebagai tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salawat dan salam jangan lupa selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan program tadabbur kalam kita surat An-Nisa ayat 129 dan 130. 129 surat An-Nisa masih ada kaitannya dengan An-Nisa ayat yang ketiga, yaitu tentang bolehnya seorang suami untuk menikahi lebih dari seorang istri. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kebolehan ini bukan kebolehan secara mutlak, tapi kebolehan bersyarat. Di ayat 3 tadi belum ada syaratnya. Hanya disampaikan bahwa dibolehkan untuk menikahi 1, 2, 3 dan batas maksimalnya 4. Maka di ayat 129 Allah ingatkan ada syarat yang melekat. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami jika ia ingin menikah lebih dari seorang istri. Allah menyebutkannya dengan ungkapan yang dikatakan amat sangat sulit, amat sangat berat. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kalian sekali-kali tidak akan pernah mampu berlaku adil di antara istri-istri kalian jika kalian menikahi lebih dari seorang istri. Atas dasar ini maka persyaratan adil adalah persyaratan mutlak, persyaratan yang harus dipenuhi. Alasannya karena ia menikah itu bukan untuk memenuhi hasrat nafsunya saja. Ia menikah karena Allah. Maka masing-masing harus dapat hak yang sama. Dan setelah berkeluarga, nanti ada anak. Ada keluarga dari pihak istri. Ada keluarga yang lain pula. Yang tentunya semuanya adalah diikat dengan ikatan mulia, ikatan keluarga besar. Allah mengingatkan tidak akan mampu berlaku adil. Meskipun kalian sangat bersungguh-sungguh berusaha, sangat ingin melakukan itu dengan sebuah syarat dari Allah ini, maka Allah mengingatkan jangan kalian lebih condong kepada salah seorang di antara mereka sehingga menjadikan salah seorang dari istri kalian terkatung-katung hidupnya. Tidak dipenuhi haknya, tidak jelas kedudukannya, tidak mendapatkan penghormatan yang semestinya, atau malah diabaikan hak jasmaniyahnya maupun hak batiniyahnya. Sebagian ulama memahami konsep adil dalam rumah tangga berbeda dengan konsep adil di luar rumah tangga. Karena wilayah rumah tangga
suami dan istri berbeda dengan wilayah masyarakat atau wilayah tetangga, wilayah teman. Dalam konteks rumah tangga, adil lebih dipahami soal yang ada di dalam hati. Tidak ada yang mampu membagi cintanya. Tidak ada yang mampu membagi ridhonya, keikhlasannya, kesukarelaannya. Mungkin di lisan mengatakan aku ridho, aku ikhlas. Tapi di dalam hati hanya Allah yang Maha Tahu. Sehingga ayat ini memandu bagi siapapun untuk betul-betul sebelum melakukan apa yang dibolehkan oleh Allah dalam konteks ini, maka lihat hatinya dulu. Perbaiki hatinya dulu. Jaga niatnya. Jangan sampai niatnya bukan karena Allah, apalagi kalau niatnya memperturut nafsu sehingga terabaikan hak-hak semua yang menjadi tanggung jawab suami. Allah ingatkan jika ada persoalan yang sangat besar, maka jalan damai sebagaimana ayat 128 adalah jalan yang sangat diridhoi oleh Allah. Namun jika tidak memungkinkan, maka ada jalan yang kedua, An-Nisa 130. Jalan kedua ini adalah opsi terakhir. Karena yang lebih Allah sukai, berdamai lagi, rujuk lagi, menjaga hubungan baik lagi. Namun jika keduanya memilih untuk berpisah, maka itu dikembalikan kepada hak suami maupun persetujuan dari istri. Karena bagaimanapun keduanya diikat dengan ikatan pernikahan, ikatan mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat erat. Sehingga sangat dijaga betul. Nabi sendiri mengingatkan bahwa tidak ada ikatan yang lebih erat daripada ikatan suami dan istri. Bayangkan suami boleh melakukan apapun bersama istrinya. Istri pun boleh melakukan apapun bersama suaminya dalam keadaan apapun. Menunjukkan memang paling dekat hubungannya, paling erat hubungannya. Opsi islah, kembali berdamai, tidak bercerai, itu opsi utama. Namun manusia masing-masing memiliki pandangan. Jika memang sudah berbagai upaya tidak terjadi, wa iyatafarraqa. Jika memilih bercerai, Allah tetap akan memberikan masing-masing kecukupan kehidupannya. Tidak perlu khawatir. Istri tetap dijamin rezekinya oleh Allah. Suami pun dijamin rezekinya oleh Allah. Seandainya keduanya sepakat untuk bercerai. Karena Allah maha luas, Allah maha bijaksana. Tidak perlu khawatir. Jika ada kekhawatiran, berarti kita tidak yakin dengan rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ringkas makna dari ayat 129 dan 130. Setelah ini kita lanjutkan 131 dan 132 setelah yang satu ini. Tetap bersama program Tadabbur Kalam by Mike Gatur. Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat dengan ayat yang lain ada korelasinya. Ada hubungan makna di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena masing-masing ayat ada titik temu, ada kesatuan makna. Yang kita bahas ayat 131 dan 132 masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 126. Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Namun ditambah di ayat 131 ini bahwa
setelah kepemilikannya, semua manusia diwasiatkan, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan perintah takwa itu sudah diwasiatkan kepada orang-orang sebelum kita, dari kalangan ahli kitab, dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang pertama Allah cipta, maka perintah bertakwa sudah ada. Sampai akhir nanti perintah bertakwa tetap dijaga oleh orang-orang yang terbaik dari setiap generasi. Maka Allah ingatkan, kami sudah mewasiatkan siapapun sebelum ahli kitab, ketika masa ahli kitab, ketika masa Nabi Muhammad, semuanya diwasiatkan untuk bertakwa. Karena ketakwaan itu adalah pembeda antara siapapun dari hamba-hambanya Allah. Namun jika mereka mengingkari, tetap tidak ada pengaruhnya kepada kepemilikan Allah. Jika kalian ingkar, tetap bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah tetap maha kaya dan maha terpuji. Di dalam hadis qudsi dikatakan, jika semua manusia dari yang pertama Allah ciptakan sampai yang terakhir, bahkan jika bangsa jin pun tidak ada yang mau mentaati Allah, maka tidak akan mengurangi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung. Namun kalau semuanya beriman, tidak menambah pula keagungan Allah. Karena Allah tetap Maha Kaya, Maha Agung, bagaimanapun manusia mensikapinya. Ditutup ayat 132, Allah ulang kembali bahwa bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah yang menjadi pelindung kita semuanya. Semua yang ada di langit milik Allah. Berarti yang kuasa melindungi semua makhluk adalah Allah. Kita memiliki sesuatu, maka kita diperintah untuk menjaga yang kita miliki. Untuk melindungi, untuk menolong yang kita miliki. Ini semua milik Allah. Kita milik Allah, keluarga milik Allah, travel juga milik Allah. Semua milik Allah. Kalau itu milik Allah, maka kita memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Disebut dengan wa kafa billahi wakila. Sebagaimana ungkapan yang biasa kita lafalkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, dan Allah sebaik-baik yang memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semuanya. Dengan meyakini pemilik semuanya adalah Allah, maka kita juga akan semakin berusaha sungguh-sungguh mengikhlaskan semua amal kita hanya untuk Allah, hanya karena Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tadabbur kalam ini bagian dari kita menjaga hubungan baik dengan Allah, bagian dari kita selalu tersambung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jemaah Mekatur semuanya senantiasa berusaha untuk kembali kepada Allah, berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan Allah. Umroh kita, haji kita bersama Mekatur menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Ibadah kita juga dalam rangka menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hubungan baik ini terjaga sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadabbur kalam untuk episode kali ini. Tetap ikuti terus semua media sosial yang ada di Mekatur untuk keberkahan kita semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrotan wa aramtu
fiha illahi ta'ala. Aku niat umroh dan berihram karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umratan tu biha billahi ta'ala. Aku niat ihram umroh dan berihram karena Allah Ta'ala. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum Parfa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sekarang Parfa udah sampai di Mekah ya? Iya, Sampai di kota Mekah. Tadi naik apa? naik kereta. Kereta cepat. Cepet banget ya keretanya. Cepet kok. Lebih cepat mana kereta sama pesawat? Pesawat Pesawat dong. ya. Ini Parfa umur berapa nih sekarang? Baru 6. Baru 6 tahun. Tapi 6 tahun sudah mau sama siapa? Nanti Umroh. Masya Allah. umroh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sekarang kita sudah memasuki kota Mekah dan untuk itu kita mau berdoa untuk doa memasuki kota Mekah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza haramuka Allahumma hadza haramuka wamnuka wa amnuka faharim wa harim mi lahmi wadami wa dami wasyari wa bashari wabashari wa bashari alannar ala wa nar amini wa amini min azabika min azabika yauma yauma tab'asu tab'asu ibadaka ibadaka waj'alni waj'alni min awliya min awliyaika wa ahli wa ahli ta'atika. ta'atika. Ya Allah, Ya Allah, kota ini adalah tanah harammu tanah ini adalah tanah dan harammu tempat yang aman. dan tempat yang aman. Maka hindarkanlah daging, Maka hindarkanlah daging, darah, darah, rambut, rambut, dan kulitku dan dari kulitku neraka. dari neraka. Anugerahkanlah kepadaku Anugerahkanlah kepadaku keamanan dari keamanan. siksamu pada hari engkau membangkitkan kembali hamba-hambamu. Amin ya rabbal alamin. Jadikanlah aku Jadikanlah. termasuk orang-orang yang dekat dan taat kepadamu. Amin. Mari kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita mau ke hotel dulu. Hotel dulu Tadi kan kita dari Madinah, tas-tas bagasi kita ada di hotel. Kita ke hotel sebentar mungkin untuk istirahat. Setelah itu insya Allah kita akan berangkat tawaf ke Masjidil Haram. Insyaallah. Tadi perjalanan dari Madinah ke Makkah naik apa Mas? Naik kereta Kereta api api cepat tapi cepat. bukan Wush ya. Tapi ini seperti Wush gitu. Tapi Mas ada di Indonesia ya Mas? Ada di ya? Indonesia, kecepatannya juga oke, enak banget, nyaman banget, dan cuma 2 jam kurang lebih dari Madinah ke Mekah. Gitu, masya Allah, tadi enak banget, sempat tiduran juga, makanannya juga enak banget di dalamnya. Masya Allah. Ini ada masih sehat ya, Dek? Semangat ya Dek ya. Semangat deh. semangat. Udah siapin doa deh. Udah siapin doa buat umroh ya. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya kita sampai juga di Mekah dan sekarang kita pun sudah berada di mungkin bisa dibilang ini pekarangan dari Masjidil Haram.
Ini adalah tempat insya Allah kita akan menginap di Hotel Intercon atau Intercontinental ya sebutannya. Kalau nama di sini Dar Al Tauhid. Ya, betul ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di sini. Masya Allah di sini enak banget hotelnya karena ketika kita turun ke bawah ke lobi dan ada pintu itu langsung kita melangkahkan kaki ke pekarangan dari Masjidil Haram. Dan kemarin pada saat kita berangkat haji juga bersama dengan Mekatur di tahun 2024 ini kita alhamdulillah punya kesempatan untuk menginap di sini dan alhamdulillah banget karena hari ini kita bisa kembali lagi ke sini ya. Alhamdulillah senyaman itu karena kemungkinan kita untuk waktu ke masjid pun ini Masya Allah banget karena Coba kita kasih lihat ke sini nih. langsung pelataran. Ini tadi kita pintu masuk. Kalau kita diturunin mobil. Nah sekarang kalau kita mau ke Masjidil Haram, kita tinggal lewat sini. Sini. Nah kalau kita mau ke Masjidil Haram, dari kita turun dari kamar, ini langsung kita ke pintu, udah langsung pekarangan Masjidil Haram. Dan ini adalah pintu terdekat masuk ke pintu terdepan ya dari Masjidil Haram. Masya Allah. Nih, ini keluar dari hotel bisa langsung ke sana. Dan di sini pun juga lengkap. Semua fasilitas ada di sini. Kita mau cari obat-obatan. Sini ada. Terus kita mau mungkin berbelanja oleh-oleh. Kita butuh kacamata. Apapun di sini ada. Makanan di belakang di sana. Betul. Semuanya lengkap. Dan ini kalau kemana sih kita lihat kita kayaknya sampai malam juga ada ya. Iya, betul. Jadi gampang banget. Jadi juga kalau misalnya kita berangkat kayak kemarin cuma berdua, kayak aku sebagai suami melepas istri di sini lebih tenang gitu. Kalau dia mau jalan sendiri karena langsung masuk ke pekarangan. Pelataran ya. Gitu. Ya kita coba kasih lihat lagi bagaimana kan kondisi dari hotel ini ya di dalamnya seperti apa. Coba kita ya. Insya Allah.